Bos, puas banget nih kalau makan siang kali ini menunya daging kambing segede pentungan kayak gini, Bos. Hayo, siapa yang bisa nolak? Apa? Gak suka daging kambing? Wah, pasti mainnya kurang jauh nih. Yuk ikut mincuan ke kedai rumahan milik Abu Ali. Wow, gede banget. Dijamin, kalian gak bakal nyesel icip kuliner lazis yang satu ini. Gede banget. Eits, meski usaha ini dari rumah, tapi cuannya nggak recehan, Bos. Dinda Prasca aja sampai bela-belain nyamperin ke Bogor loh demi kepoin bisnis rumahan ini. Nah, udah penuh, saatnya ditutup. Nah, tunggu. Iya, Coba kenapa, Bu? lihat dulu. Nah, susunannya nggak gini. Kalau seperti ini, nanti pentungnya nggak enak. Aduh, Abu Ali, aku tahu salah, tapi jangan dipentung. Enggak, tenang aja. Ini kan menunya memang namanya kebuli pentung Abu Ali. Oh, kebuli pentung Abu Ali. Bos, dari kedai rumahan, dari usaha rumahan menjadi kedai kuliner yang ramai. Penasaran ingin tahu bagaimana menunya? Tetap di Cuan, Bos. Widih, pentungnya gede-gede ya, Bos. Rata-rata bobot satu potong pentung ini sekitar 500 gram. Pentung ini merupakan bagian dari kaki kambing, yaitu betis. Yang biasanya sih kita sebut dengan istilah lamb shank atau sengkel. Oke, nah ini baru benar. Terus ini direndam lagi ya. Itu Ngomong-ngomong nih, ide bikin kebuli pentung ini dari mana sih, Abu? Sehingga Ya memang terinspirasi sih ada satu makanan di China, kemudian kita bawa ke sini gitu loh dengan bumbu-bumbu yang khas dari kita sendiri yang sudah kita modifikasi seiring dengan lidah orang Indonesia. Bos, setelah nunggu 3-4 jam, akhirnya jadi juga nih pentung ala Abu Ali. Nah, abis ini prosesnya apa lagi, Abu? Nah ini setelah matang gini nanti gimana permintaan konsumen, ada yang dibakar dan ada yang digoreng gitu. Pembakaran pentung gak perlu lama-lama ya, Bos, karena sebenarnya pentung ini sudah matang. Dan ada yang unik nih, Bos, bumbu oles yang digunakan Abu terinspirasi dari cita rasa khas kuliner Jawa. Jadi bumbunya mirip dengan tengkleng Solo, dicampur sama rempah rebusan tadi. Jadi ciri khas untuk pentung Abu Ali ya. Luar biasa. Ini dia, Bos. Udah jadi. Nah, kalau udah kayak gini nanti makannya pakai apa, Abu? Nah ini makannya nanti bisa dengan nasi kebuli atau nasi mandi. Pengen lihat dong bikinnya, Abu. Oke. Jadi kita mau siap-siap bikin nasi kebuli ya, Abu. Nah, ini udah panasin minyak. Bumbunya tuh apa aja sih? Nah bumbunya nih yang pertama kita tumis dulu nih bawang-bawangan nih. Bawang-bawangan. Oke, ini langsung masukin semua. Nah, masukin semua. Kebuli pentung Abu Ali merupakan salah satu menu yang ada di kedai ini. Menu ini sekaligus menjadi menu favorit pelanggan, Bos. Sajiannya juga nggak hanya dengan nasi kebuli, tapi juga ada pilihan lain, yaitu nasi mandi. Proses pembuatannya sama dengan nasi kebuli. Bumbu seperti bawang bombay, bawang merah, dan bawang putih ditumis dulu, Bos. Kalau udah tercium harum, baru deh masukin bumbu kebulinya. Wah, ini rempahnya tuh kayak banyak banget, kayak akan bumbu ya kalau nasi kebuli. Kayak aromanya tuh langsung kecium. Wah, enak banget. Wah, jadi ini semua bumbu tuh udah dimasak dulu ya? Iya. Oh, terus bedanya sama bumbunya nasi mandi gimana, Abu? Nah ini kalau kebuli itu seperti ini, dia lebih
gelap. Oh, Karena pekat lebih ya dia pekat warnanya. dan dia lebih berempah gitu. Kalau nasi mandi itu dia lebih ringan dan lebih bening. Oh, dari warnanya aja tuh udah kelihatan beda. Betul. Ini baru proses awal dari pembuatan nasi kebuli. Setelah air bumbunya mendidih, baru deh beras basmatinya dimasukkan. Oke, Oke, sekarang Bos. kita diaduk-aduk. Beras sudah masuk, saatnya kita aduk-aduk. Baru sekali aduk, Dinda kena tegur Abu Ali. Ini yang ngaduknya harus hati-hati supaya berasnya nggak patah-patah. Oh. Abu contohin. Oke. Biasanya dalam sekali masak, Abu Ali bisa membuat 5 kg nasi kebuli. Kalau dalam sehari bisa ngabisin 20 kg nasi kebuli dan nasi mandi. Gimana rasanya tuh, Din? Nah, itu first time juga ya mencoba masak nasi sebanyak itu. Dan ternyata yang tadi aku masak tuh paling nggak ada setengah adonan yang biasa dimasak sama tim dari sini, dari teman-teman yang sudah biasa masak hari-hari. Itu aja tuh rasanya tuh yang kayak ngaduknya berat banget. Dan apalagi dengan uap panas di suasana dapur, rasanya tuh keringet tuh ngocor di kepala, di belakang, di badan semua. Dan berat gitu. Kayak ini pengalaman baru sih. Tinggal dikukus, pindahin ke sini ya, Bu. Betul. Setelah air mulai tiris dan tekstur nasi menjadi lembut, Caranya gimana? langsung deh nasinya kita pindah ke dandang pengukusan. Tuang. Butuh waktu sekitar 30 sampai 40 menitan aja kok untuk sampai matang. Kayak gini, terus langsung tuang aja ke kukusannya. Ya. Oke. Kayak gini udah bener, Abu. Jadi, Bikin lingkaran di tengah yang kosong. tuh, supaya uapnya keluar lewat sini. Selesai Oke, deh. tinggal ditutup lagi. Tungguin jadi. Bos, kali ini kita udah selesai nih semua masak-masaknya dan sekarang saatnya untuk plating. Abu boleh ya ajarin aku nih cara untuk plating pertama-tama ngapain dulu? Oke, pertama kita plating nasi kebuli dulu. Nasi kebuli dulu ya. Kalau udah matang, nasi kebuli ditaruh dan diratakan di nampan makan. Lalu diberi taburan bawang goreng, kismis, dan jangan lupa empingnya juga, Bos. Begitupun sajian nasi mandinya. Tapi di sini ada tambahan kacang medenya. Selain pentung kambing, ada juga pilihan lain seperti T-bone bakar hot plate, tomahawk bakar hot plate, ayam goreng, dan ayam bakar. Tinggal pilih aja sesuai selera ya, Bos. Jadi awalnya tuh aku ngelihat kayak segede gitu, apa ia bisa empuk, apa ia dagingnya bisa juicy, bisa lembut. Tapi setelah tahu proses masaknya yang itu berkali-kali direbus, terus dikasih bumbu rempah, masih diolah lagi, dibakar maupun digoreng, begitu dicoba seempuk itu dan selembut itu. Tadinya tuh awalnya bahkan aku nggak terlalu suka kambing, karena kambing itu kan punya bau ciri khas yang nggak semua orang suka. Dan tadi bener-bener nggak berasa, bahkan aku makan senikmat itu sampai tiba-tiba aku kekenyangan menghabiskan semua yang ada. Untuk harganya masih affordable banget kok. Nasi kebuli atau nasi mandi polos dibanderol 25 ribuan. Nasi kebuli pentung atau T-bone hot plate 115.000 dan nasi mandi ayam komplit Rp35.000 aja. Murce kan untuk makanan seenak ini? Soal rasa boleh diadu nih sama nasi kebuli yang ada di resto-resto, Bos. Ya, ini salah satu hidden gem di Bogor ya kayaknya yang punya makanan yang worth it banget sama harganya. Soalnya kebulinya, bentuknya juga gede. Ya, puas sih, alhamdulillah. Nah, biarpun hidden gem alias tempatnya nyempil di perumahan, tapi cuacanya oke punya, Bos. Bayangin nih, dalam sebulan aja bisa habis 2.000 pentung kambing. Boleh dibisikin nggak, Abu? Berapa omsetnya per bulan? Omset mungkin udah 175 sampai 250 juta omset dalam per bulan. Wadidaw, omsetnya tembus 3 digit, Bos. Mantap. Usaha yang dirintis Abu Ali nggak langsung rame ya, Bos. Usahanya berkembang pesat justru saat pandemi. Masa ini adalah masa suram bagi sebagian besar para pelaku bisnis. Beberapa di antaranya bahkan ada yang bangkrut. Tapi Abu Ali malah mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan usahanya.
Berawal dari dapur rumah, Abu Ali akhirnya menyulap lahan taman di samping rumahnya menjadi kedai makan. Berangkatnya itu dari rumah gitu kan, dari kita suka makan gitu, kemudian rasanya kita tentukan begini gitu. Nah, alhamdulillah diterima banyak orang. Waktu itu masih sistem PO lah ya, orang pesan kita baru bikin gitu kan. Nah, pas pandemi itu akhirnya momentum yang malah menguntungkan tuh, karena orang nggak boleh keluar gitu kan, harus online gitu. Nah, kita malah karena kita sudah terbiasa dengan itu, makanya kita orderannya malah makin banyak gitu loh. Gimana Dinda? Udah puas belum kepoin usahanya Abu Ali? Masih minat nggak nih buat usaha rumahan kayak gini? Yang pasti keinginan itu malah jadi semakin besar ya. Karena namanya udah jalannya tuh nggak ada yang tahu. Kita tuh bisa loh memulai dari bisnis kecil, bisnis rumahan yang kita masak sendiri aja di dapur rumah sendiri. Kalau kita terus konsisten dan terus punya inovasi setiap harinya, dan kita tuh bisa berkembang. Kayak sekarang kita bisa lihat sendiri di sini yang tadinya mungkin masaknya sendirian, sekarang masaknya udah rame-rame. Mungkin bisa tambah menu atau tambah kreativitas kita yang lainnya. Nah, bos, nggak ada yang nggak mungkin ya. Bisa dimulai dari mana saja, asalkan kita fokus menjalaninya. Sebuah usaha yang sederhana pun bisa membawa kemakmuran. Wah, tadinya tuh Abu, aku tuh nggak suka kambing loh. Tapi ternyata setelah experience nih ya, cobain masak kebuli, gimana cara bikin kambing yang nggak bau dan yang empuk dan enak. Menarik banget ya ternyata. Mungkin ada tips apa lagi nih ya, Abu? Tipsnya bisa dimulai dari rumah, terus yang penting kita punya produk yang unik, kemudian Punya yang paling ciri penting, khas ya. punya ciri khas, dan yang penting kita juga harus konsisten gitu ngejalaninnya, karena untuk sukses tuh nggak cukup dengan waktu sebentar gitu. Dimulai dari kedai rumahan sampai sekarang bisa jadi ramai banget kayak gini ya, Abu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan seru banget. Kita bisa seru-seruan masak, memulai bisnis, dan yang penting cuan, bos.